Humasi, 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 kita jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta bersama saya Vanessa. Nah Sobat Jawara, di episode kemarin kita sudah membahas mengenai program magang bersertifikat yang merupakan program dari MBKM. Nah di episode kali ini kita juga akan lanjut ngobrolin program lainnya yang gak kalah menarik tentunya. Di episode kali ini kita akan membahas program studi independen. Tentunya di sini mungkin ada dari Sobat Jawara yang belum tahu apa sih program studi independen itu, ngapain aja, apa aja benefitnya, tips dan trik lolos di program ini, dan masih banyak informasi lainnya yang akan dikupas tuntas di episode kali ini. Tentunya bersama narasumber yang merupakan peserta dari program studi independen. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Hari ini ada Hizwar. Halo Hizwar. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Oke Hizwar, nah mungkin boleh langsung memperkenalkan diri dulu. Nama, fakultas, jurusan, angkatan, dan domisilinya dari mana? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Hizwa Gifari Ahmad. Aku dari Fakultas FISIP dan jurusannya Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dan domisili di Jakarta. Oke, Ilkom 21 dari Jakarta. Iya, betul. Oke, nah kamu sendiri kan peserta dari program studi independen. Mungkin di awal ini boleh kasih tahu teman-teman yang belum tahu program studi independen itu apa sih? Dan kenapa kamu tertarik ikut program ini? Apa yang menarik dari program studi independen ini? Program studi independen ini sebenarnya sama kayak program MSIB, karena kan MSIB itu kepanjangannya magang dan studi independen bersertifikat gitu ya. Dan program ini dari Kampus Merdeka yang memang dinaungi oleh Kemendikbud. Dan kalau studi independen ini bedanya adalah kita lebih ke arah belajar bagaimana menjadi sebuah profesi yang akan nanti kita minati seperti itu. Terus di studi independen ini juga beda dengan magang. Kalau magang itu adalah praktek kerja langsung di kantor atau perusahaan. Kalau studi independen ini lebih ke arah kita mendapatkan teori dan juga praktik, namun tidak praktik langsung ke kantor atau perusahaan. Dan studi independen ini belajarnya kebanyakan, memang bukan kebanyakan sih, tapi memang secara daring. Full daring ya. Oke, jadi intinya studi independen ini mahasiswa tuh diberi kesempatan untuk belajar suatu kompetensi atau suatu bidang khusus ya bersama para ahli di bidangnya gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau boleh tahu kamu kemarin studi independennya di mana dan juga ngapain aja selama studi independen ini? Kemarin studi independennya di PT Solusi Tiga Selaras atau Solutif yang perusahaannya bergerak di bidang konsultan customer experience. Nah, aku ngambil studi independennya itu sosial media spesialis dan administrator. Nah, di sana itu kita belajar banyak sih dan itu dibagi ke 5 topik pembelajaran. Yang pertama itu kita mengenal macam-macam sosial media. Yang kedua itu mengenal cara riset, kemudian kreatif campaign dan juga digital campaign. Kemudian yang ketiga itu belajar cara merencanakan konten. Kemudian yang keempat itu cara pembuatan konten. Yang kelima itu adalah evaluasi konten. Nah, di pengenalan sosial media itu kita lebih ke arah belajar gimana sih cara yang tepat pakai sosial media, terus juga gimana cara sosial media itu efektif untuk sebuah campaign atau sebuah promosi untuk perusahaan, terus juga sosial media yang memang lagi booming nih di masa sekarang itu seperti apa gitu. Terus abis itu yang perencanaan konten. Yang perencanaan konten itu kita belajar cara membuat konten plan, terus juga cara membuat strategi planning konten yang baik dan benar untuk kedepannya, perusahaan seperti apa. Terus juga gimana caranya kita ngebangun strategi untuk digital campaign itu seperti apa. Terus juga
gimana sih cara membuat campaign yang berhasil, kemudian pengenalan konten yang memang lagi tren di masa sekarang untuk dikonversi menjadi campaign sebuah perusahaan. Terus yang ketiga tuh pembuatan konten. Nah, yang pembuatan konten ini kita belajar cara membuat konten lah istilahnya. Kita gimana caranya bikin konten brief, terus abis itu kita bikin semacam skrip untuk cara bikin kontennya. Terus juga di konten itu kita cara menjelaskan konten tersebut biar tepat sasaran ke audiens itu seperti apa gitu. Terus juga pengenalan software juga untuk cara mengedit konten, terus juga mengupload konten dan segala macamnya seperti itu sih. Oke, kalau di bagian administrator itu apa? Kalau Ngapain aja? administrator itu sebenarnya nggak banyak di highlight di Stupen aku, tapi administrator di sini adalah sebagai semacam kita menjadi administrator atau ya ibaratnya admin sebuah website. Kita kan pasti yang namanya sosial media spesialis di semua lini kan, entah itu di Instagram atau Facebook, tapi kita di administrator itu mempelajari tentang website itu kita kelola, kan pasti yang namanya perusahaan tuh punya website kan untuk kita kelola. Nah, di situ kita belajar tentang cara script writing, kemudian habis itu SEO. SEO itu search engine optimization yang memang berguna tuh, terus juga ada search engine marketingnya juga di sana, itu di bagian administrator. Berarti kamu belajar juga tentang hal itu, SEO gitu dan sebagainya? Belajar di sana. Oh, oke. Menarik banget sih sama media sosial spesialis apalagi ya. Ya. Udah itu. Udah belum? Enggak digedein dulu nih. Iya, gedein aja. Ulang. Kalau kenceng ya. Nah itu ini gitu. Oh. Lu yang ngedepan yang rambutnya. Kirain sengaja digituin tahu. Enggak sih. Enggak kirain kenapa. Lanjut, di gue ya. Oke, menarik banget sosial media spesialis ya. Apalagi buat aku sendiri juga yang backgroundnya ilmu komunikasi, menurut aku selama berkuliah tuh kita tuh nggak dapet materi komprehensif tentang materi sosial media, apalagi sosial media spesialis ini. Padahal di dunia yang sekarang yang semakin digital, sosmed tuh udah merajak ke berbagai lini kehidupan kita kan, kayak dari instansi, lembaga, UMKM, bahkan individual pun pakai sosmed untuk menunjukkan eksistensi, membangun brand awareness atau membangun citra gitu. Jadi penting banget ilmu tentang sosmed spesialis ini. Tentu kesempatan yang sangat berharga ya buat kamu. Betul banget sih. Oke, nah selanjutnya kalau dari kamu sendiri ada gak sih alasan khusus buat kenapa tertarik ikut sosial media spesialis, dan juga kenapa kamu memilih mitra studi kamu di Solutif ini? Alasan untuk ikut sosial media spesialis karena memang tertarik banget sih dalam bidang itu, apalagi kan dari background aku sendiri, aku anak markom gitu kan, dan emang pengen lebih mempelajari lebih lanjut lah tentang sosial media spesialis itu kerjanya seperti apa sih. Dan ternyata setelah aku pelajari tuh ya sosial media spesialis tuh kayak semacam beberapa orang tapi satu job desk gitu. Oh iya. Jadi emang lebih tertarik ke arah sana, apalagi kan dulu sempat mengelola berbagai media sosial juga kan. Jadinya pengen belajar lebih lanjut kayak sosial media spesialis tuh di pekerjaan aslinya tuh seperti apa sih gitu. Dan alasan aku milih mitra kemarin sebenarnya karena emang udah nyari tahu dulu sih, dan di PT Solusi 3 Selaras tuh memang dia yang tadi aku bilang tuh dia bekerja atau bergerak di bidang jasa yang dimana konsultan customer experience gitu. Konsultan customer experience itu dia nggak cuma tentang sebagai konsultan media sosial untuk para perusahaan, tapi ada semacam cloud computing juga di sana. Cloud computing yang dimana dia untuk perusahaan-perusahaan juga, perusahaan-perusahaan besar gitu sih. Dan emang aku ngeliat di PT Solusi 3 Selaras nih memang waktu itu
ngebukanya juga banyak tuh lowongan untuk studi independen gitu. Jadinya mungkin karena banyak yang dibuka untuk pesertanya, jadinya ya aku masuk gitu istilahnya. Gitu. Oke. Nah selanjutnya kalau selama kamu studi independen ini memilih solutif, kalau misalkan kamu lihat sosial media kita gitu ya, Untirta Official, harusnya lihat sih, kita jadi punya segmen konten namanya itu Jawara MBKM. Nah tujuannya untuk expose teman-teman mahasiswa yang pernah ikut program MBKM. Nah salah satu narasumber kita itu ada yang ikut studi independen, dan dia tuh ngasih saran kepada para peserta yang mau ikut studi independen itu kita harus cermat memilih mitra studi, karena nggak semua mitra studi independen itu sama, ada treatment yang berbeda-beda. Kayak misalkan hal yang harus dikhawatirkan itu kalau mereka enggak efektif memberikan pembelajaran, dan itu harus dihindari karena sayang banget satu semester kita enggak dapat ilmu dengan baik gitu ya. Nah kalau dari kamu sendiri untuk memilih mitra studi ini ada strategi khusus gak sih? Kalau untuk memilih mitra sebenarnya kita cari tahu dulu sih background perusahaan itu tuh seperti apa gitu tuh. Kayak kan ibaratnya kita juga di MSIB, program MSIB ini punya grup juga kan, grup yang memang dibentuk oleh Kemendikbudnya sendiri gitu. Kita juga bisa tanya-tanya tuh yang memang pernah berstudi independen di sana atau magang di sana gitu. Jadinya kita nanya dulu ini background perusahaannya bagus atau enggak gitu, dan emang kalau misalnya studi independen pembelajaran yang diberikan itu ya bagus atau enggak materinya seperti apa, apakah memang daringnya cuma sekedar Zoom 2 kali atau 3 kali aja gitu kan. Ibaratnya kita juga bisa bertanya gitu kepada teman kita atau memang yang ada di grup MSIB yang dibuat oleh Kemendikbud tersebut gitu. Oh itu jadi ada grupnya? Ada. Itu joinnya kayak gimana? Grup joinnya itu biasanya ada di Instagram, seingat saya Instagramnya Kampus Merdeka. Itu grupnya di Telegram, dan seingat aku tuh udah puluhan ribu orang anggotanya, dan kita bisa saling sharing lah gitu, sharing-sharing dan tanya-tanya sekitar program-program Kampus Merdeka lah gitu sih. Oke. Nah kalau ditarik dari awal nih, kalau misalkan aku sebagai orang yang awam pengen coba daftar studi independen, nah itu ada proses dari awal hingga keterima itu kayak gimana? Paling tahapannya. kalau untuk awal-awal ya kan mungkin awam banget nih, aduh aku bingung nih mau kemana gitu kan, aduh aku bingung mau daftar gimana. Mungkin bisa pantau dulu di Instagramnya Kampus Merdeka. Nah di sana tuh ada memang banyak informasi yang tentang bagaimana cara daftar. Terus juga biasanya ada pengumuman pendaftaran dibuka sampai kapan, penutupannya sampai kapan gitu. Terus habis itu kamu juga mungkin kan punya temen kan pasti. Tanya-tanya ke temen kalian lah gitu istilahnya, gimana sih cara daftar MSIB gitu kan, atau bisa nanya-nanya ke senior yang memang sudah pernah gitu, gimana cara daftarnya, terus juga perusahaan ini bagus nggak untuk kita magang atau studi independen di sana gitu. Terus juga jangan lupa juga untuk pantau tanggal pendaftarannya gitu tuh sampai kapan, kan takutnya nanti udah ngurus berkas nih, kan kita harus ngurus berkas-berkas juga kan, kayak ngurus surat aktif untuk kuliah, surat pengantar gitu segala macam, CV, porto gitu kan. Terus juga transkrip nilai itu kan harus diurus juga kan untuk pendaftarannya, dan ya jangan lupa untuk ngurus-ngurus berkasnya juga gitu, dan daftarnya juga di website Kampus Merdekanya, yaitu di bagian program MSIB gitu. Berarti seleksi administrasi terus interview apa gimana prosesnya? Kalau untuk seleksi sebenarnya tergantung perusahaan sih. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa jadi cuma apply, ngirim ibaratnya data diri kita, sisanya nanti perusahaan yang seleksi. Nanti biasanya ada di email kita, misalnya kita dapat interview nih dari PT apa gitu, nanti masuk ke email. Nah jadi jangan lupa untuk sering-sering cek email juga gitu. Takutnya nanti ada perusahaan udah offering, udah ditawarin tapi nggak kebaca jadinya kelewat gitu. Berarti untuk panduan pendaftaran itu bisa dicek juga di website resminya MBKM ya? Betul. Dan tadi juga ada grup yang bisa kalian pakai buat diskusi tentang perusahaan dan sebagainya. Oke, nah selanjutnya menurut kamu nih berdasarkan pengalaman kamu,
ada gak sih materi yang kamu dapat di program ini tapi nggak kamu dapetin di kuliah? Itu apa aja? Sebenarnya banyak sih, mungkin Banyak hampir banget semua ya. kali ya. Heeh. Dan materi-materi yang aku dapat tuh terutama tentang evaluasi sosial media menggunakan aplikasi. Itu kan sebenarnya belum ada tuh di kampus gitu kan. Terus juga memang cara-cara membuat konten gitu-gitu. Terus habis itu cara perencanaan konten gitu. Yang kita tahu kan ya di kampus kalau untuk mata kuliah di marketing komunikasi kita hanya tahu tentang cara memasarkannya gitu. Tapi bukan cara pengenalannya dalam sosial media yang lebih lanjut gitu istilahnya. Jadi materi-materi yang aku dapat justru di sosial media spesialis ini banyak banget sih yang memang belum aku dapat di kampus gitu. Apalagi terutama kayak kalau copywriting mungkin kita sebagai mahasiswa sudah pernah lah ya melakukan copywriting. Tapi untuk UX writing mungkin belum. UX writing itu user experience writing yang dimana pasti kita contohnya kalau misalnya kita buka aplikasi Gojek gitu kan. Terus habis itu ada tulisan mau makan apa hari ini gitu. Itu termasuk salah bagian satu dari UX itu. writing gitu. Jadi itu mungkin yang belum aku dapat. Sebenarnya banyak sih, apalagi di dalam evaluasi konten yang di sosial media spesialis itu ada yang namanya menghitung KPI. Menghitung Apa KPI itu semacam menghitung performa sosial media dari suatu perusahaan. Nah, itu ada hitung-hitungannya juga. Jadi hitung-hitungannya tuh ada perkaliannya, jadi misalnya target audiensnya terus insight-nya berapa, nanti ada hasil angkanya tuh, ada ada rumusnya. rumusnya. Ada rumusnya nanti yang dimana rumus tersebut, hasil dari rumus tersebut tuh adalah hasil dari performa sebuah media sosial perusahaan gitu. Jadi kayak engagementnya gitu ya? Total engagementnya juga dihitung juga tuh, jadi nanti itu buat report lah atau ibaratnya laporan nanti untuk ke perusahaan gitu. Oke. Selama studi independen ini apakah sama kayak kuliah kayak kita ada UTS, UAS gitu, apa kayak gimana kegiatannya? Kalau studi independen sebenarnya mungkin kalau dibilang UAS atau UTS mungkin bukan ya, tapi lebih tepatnya kita diberikan tugas gitu. Tugas-tugasnya tuh biasanya per minggu. Jadi di dalam satu minggu ini kita ada tugas misalnya dari materi yang sudah kita pelajari, misalnya tugas 1 gitu. Terus habis itu ada juga kuis juga, kita juga ada kuis yaitu mengulang kembali ya materi apa yang pernah kita pelajari di studi independen tersebut. Dan kuisnya tuh biasanya setelah dua atau sampai 3 pertemuan di Zoom itu biasanya ada kuis yang dimana kita di situ diuji tuh pengetahuan tentang materi yang sudah dipelajari di Zoom gitu. Tugas-tugasnya sih sebenarnya sama aja kayak tugas kuliah ya, ibaratnya tugas-tugas memang tentang pengetahuan kita di dalam materi pembelajaran studi independen tersebut gitu. Tapi yang paling besarnya tugasnya itu adalah proyek akhir namanya. Proyek akhir. Proyek akhir mungkin bisa dibilang kayak UAS kali ya, UASnya gitu. Nah di proyek akhir ini kalau kemarin aku di proyek akhir itu secara kelompok. Jadi secara kelompok dibagi 5 orang dari seluruh peserta. Di situ proyek akhirnya kita disuruh mengelola media sosial yang kita buat sendiri. Dan temanya juga kita bikin sendiri. Temanya misalnya tentang makanan, tentang jasa transportasi gitu. Terus juga apa aja gitulah pokoknya yang kita buat sendiri. Terus kita kelola nih. Kalau kemarin sih aku proyek akhir itu ngambil tema jasa transportasi atau jasa travel gitu tuh. Oke. Terus kita kelola di situ, kita buat konten dalam Instagramnya, sosial medianya, nggak cuma di Instagram tapi di Twitter, di TikTok gitu kita buat kontennya. Terus juga di Instagram kita bikin aktif reelsnya, terus juga postingannya, storynya. Terus abis itu setelah kita memposting hal tersebut dalam 1 minggu, kita abis itu evaluasi hasil dari konten-konten kita seperti insight-nya, engagement-nya seberapa besar gitu. Terus juga views dari kunjungan Instagramnya tuh berapa gitu. Jadi kita nanti setelah evaluasi tersebut kita presentasikan ke studi independen kita, ke mitra kita gitu. Oke, jadi selain dapat teori kita juga harus mempraktekkan langsung gitu ya. Kita harus bangun sosial media sendiri. Betul. Oke. Nah, kalau dari kamu sendiri punya gak tips dan trik bisa keterima di program studi independen ini?
Kalau tips dan trik sebenarnya mungkin lebih ke arah persiapkan diri terlebih dahulu kali ya. Persiapkan diri, ibaratnya kita cari tahu dulu nih mitra kita tuh kayak gimana. Terus juga kalau misalnya mau nge-apply ke perusahaan besar, kita siapin CV dan porto kita juga gitu untuk persiapan magang atau studi independen juga gitu. Jangan lupa cek-cek berkasnya juga, takut ada yang salah gitu atau enggak di selama pendaftaran kita nanti. Soalnya kalau misalnya ada yang salah jadinya nakutnya nanti malah nggak bisa ikutan terus tuh, jadi nggak Seleksi bisa. administrasinya gagal gitu ya Iya, nantinya. administrasinya gagal istilahnya, ibaratnya baru pertama aja udah gagal gitu istilahnya. Iya. Terus juga jangan lupa, biasanya banyak mahasiswa yang lupa kapan tutup pendaftarannya. Jangan lupa dipantengin juga kapan tutup pendaftarannya, dan juga jangan sampai mendaftar di akhir-akhir penutupan. Biasanya kalau di akhir-akhir penutupan itu sebenarnya ini udah banyak sih kejadian ya. Biasanya udah akhir-akhir penutupan itu mahasiswa justru banyak yang daftar di akhir-akhir penutupan, sehingga buat website kampus merdekanya ini down. Jadi di menit-menit terakhir tuh pasti servernya tuh down gitu tuh. Jadinya seharian H-1 tuh biasanya udah down gitu tuh. Jadinya kasihan juga yang baru daftar gitu kok nih ya belum daftar nih gitu tapi servernya malah tutup gitu. Kalau kayak gitu ada perpanjangan gitu gak dari MBKM ya? Enggak, justru nggak ada perpanjangan dari mereka. Karena ya mereka tahu kalau memang pendaftaran fix di tanggal segitu gitu tuh. Nggak bakal bisa berubah gitu. Jadi lebih ke perhatikan timelinenya dan juga pemberkasannya gitu ya, dicek Betul, lebih betul. teliti. Oke, nah selanjutnya aku punya pertanyaan menarik nih. Kalau kamu nggak ikut studi independen, kamu nggak bakal? Kalau mungkin gak bakal bisa tahu gitu tuh gimana caranya jadi sosial media spesialis yang baik dan benar. Terus juga aku juga mungkin gak bakal dapat ilmu nih banyak tentang gimana caranya jadi sosial media spesialis gitu. Apalagi kan ilmu-ilmu tentang sosial media spesialis itu kan susah mungkin Iya, ya benar. dicari entah di YouTube entah di Google gitu kan. Nah itu mungkin aku belum bisa dapat materi kayak gitu. Terus juga mungkin aku juga jadi nggak tahu tentang sosial media spesialis tuh pekerjaannya tuh ternyata banyak orang gitu. Banyak orang tuh yang emang butuh sosial media spesialis gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan sekarang tuh udah melek gitu tuh. Udah melek tentang harus butuh sosial media spesialis sebagai menaikkan branding mereka gitu. Gitu sih. Jadi ya memang sangat berguna banget ilmu tentang media sosial spesialis ini ya. Betul. Oke, nah terakhir nih, kamu boleh closing statement atau pesan untuk para Sobat Jawara yang mau ikut program ini. Silahkan. Closing statement dari aku, jangan lupa kenali diri kalian lebih dalam, terus jangan terus-terusan nyari ilmu di kampus, apalagi sekarang banyak program, entah itu dari perusahaan atau pemerintah yang memang buka program untuk kalian belajar, yaitu entah MBKM atau kampus mengajar atau pertukaran mahasiswa. Terus juga jangan lupa buat ikutan program MSIB ini karena menurut aku manfaatnya banyak banget. Kalian bisa kenali diri kalian lebih dalam, terus juga dapat pengalaman yang seru juga, pengalaman di bidang kerja nanti, terus juga dapat pengalaman teman-teman yang baik-baik juga, terus juga dapat relasi, apalagi ya relasi kan sangat penting ya di sekarang ini gitu tuh. Terus juga kalau misalnya memang kalian gak keterima di program MSIB atau program MBKM ini, jangan patah semangat, tapi kalian juga harus bangkit lagi, yaitu kalian bisa juga apply program-program lain dari perusahaan, entah itu internship atau volunteer gitu. Jadi kalian jangan putus semangat lah kalau misalnya nggak keterima. Tetap semangat juga di era sekarang ini, apalagi kita sebagai mahasiswa dituntut untuk menjadi kreatif gitu ya. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih banyak Hizwar atas waktu dan juga perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Sangat insightful ya teman-teman, tentunya benar banget aku setuju. MBKM ini menurut aku merupakan sebuah privilege buat mahasiswa gitu ya, yang harus kita coba gitu, karena
melalui MBKM ini nggak cuma studi independen deh, program-program lainnya itu dirancang untuk kita bisa mengeksplor kemampuan diri kita, soft skill dan hard skill, atau belajar hal-hal baru yang nggak kita dapetin di kuliah. Kita belajar praktek langsung di lapangan. Nah, karena teori aja tentu nggak cukup ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Nah, Sobat Jawara, itu dia tadi udah di-share sama Hizwar tentang tips dan trik lolos di program ini dan informasi-informasi lainnya. Silahkan diperhatikan dengan baik. Dan juga diingatkan untuk informasi lebih lengkap itu bisa kalian cek di website resminya MBKM. Sobat Jawara, demikian episode di Humasin kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawara. Humasin, Humasin, Humasin.